warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bidan Niken ya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah alamin, kita semua diberikan kesehatan ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai seputar kehamilan. Untuk kehamilan sendiri, bunda-bunda sekalian pasti sudah tahu ya, untuk pemeriksaan kehamilan kita biasanya dilakukan minimal 4 kali kunjungan dalam kontrol kehamilan. Kita ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Untuk trimester 1 biasanya dilakukan pada usia kehamilan 0 sampai 3 bulan. Untuk trimester yang kedua biasanya kita lakukan di usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Di usia kehamilan yang trimester ketiga biasanya kita lakukan di usia kehamilan 7 sampai 9 bulan. Nah, rata-rata biasanya minimal pada usia trimester 1, bunda harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 1 kali kunjungan dalam sebulan. Untuk trimester kedua dilakukan 1 kali kunjungan, dan untuk trimester ketiga minimal 2 kali. Pada kesempatan kali ini, ada baiknya bunda melakukan pemeriksaan kehamilan rutin setiap bulan kepada tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, ataupun dokter spesialis kebidanan. Berkaitan dengan ini semuanya, biasanya kalau seandainya bunda melakukan kunjungan di setiap kunjungan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, bunda akan diberikan edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat. Dan bahasan kita untuk kali ini, kita akan mewaspadai 6 gejala tanda bahaya kehamilan selama kehamilan bunda. Kita akan bahas tanda gejala kehamilan atau bahaya kehamilan yang pertama. Kita bisa lihat di sini, ada yang pertama adalah perdarahan pada kehamilan muda dan pada kehamilan usia lanjut. Pada kehamilan muda, biasanya bunda harus waspada, yaitu terjadi flek-flek darah saat usia kehamilan 0 sampai 22 minggu atau biasanya usia kehamilan sekitar 4 bulan. Kenapa bunda harus waspada dengan usia kehamilan muda dan terjadi perdarahan? Bunda harus waspada akan bahaya keguguran. Dan kemudian untuk usia kehamilan lanjut, bunda harus waspada karena beberapa kehamilan memang pada dasarnya kehamilan adalah proses yang normal. Tapi ada beberapa kehamilan dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya dengan kelainan letak plasenta, atau ada beberapa kehamilan dengan plasenta lepas duluan atau biasanya kita sebut dengan solusio plasenta. Itu sangat berbahaya kepada kehamilan bunda. Sehingga bunda harus tahu jika terjadi perdarahan tadi saya sudah sebutkan pada usia kehamilan muda dan usia kehamilan lanjut, bunda harus segera datang ke tenaga medis seperti bidan, dokter, atau dokter spesialis di klinik terdekat, kemudian bisa di puskesmas, dan juga di rumah sakit terdekat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang harus bunda tahu, yang kedua adalah bengkak di kaki, tangan, atau wajah, disertai dengan keluhan pusing dan juga kejang. Pada poin kedua ini, biasanya pada setiap kehamilan terjadi peningkatan berat badan yang signifikan. Dan bunda harus tahu perbedaan antara kenaikan berat badan dan kejadian bengkak ini. Untuk kenaikan berat badan sendiri, makanya di setiap antenatal care atau pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin tentang pemantauan kenaikan berat badan. Biasanya ada kehamilan yang normal, yaitu tanda kehamilan misalnya pada kaki bengkak biasanya adalah normal. Tetapi jika diiringi dengan tensinya tinggi dan pemeriksaan cek protein urin positif 1, 2, atau 3, itu sudah mengarah ke preeklamsi atau biasanya kita sebut dengan keracunan kehamilan. Oleh sebab itu, jika bunda sudah merasa bahwa ada bengkak di bagian tungkai atau bagian kaki, atau di bagian tangan, atau di bagian wajah, bunda harus segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat agar
apa yang tidak diinginkan oleh Bunda, seperti akhirnya kejang, itu tidak terjadi. Baiklah sahabat Zakat TV, untuk yang ketiga dan keempat akan saya jelaskan setelah jeda berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah Bunda, sahabat Zakat TV, kita kembali lagi dalam ulasan tanda kehamilan atau tanda bahaya pada kehamilan. Tadi sudah kita jelaskan ya, ada dua, masih ingat Bunda? Yang pertama adalah pengeluaran darah atau perdarahan di usia kehamilan muda dan usia kehamilan lanjut. Dan yang kedua adalah bengkak pada wajah, tangan, dan kaki atau biasa kita sebut udim, disertai dengan keluhan pusing dan juga kejang. Itu harus ingat ya Bunda, sudah dua yang kita sebutkan tadi. Nah, untuk yang ketiga, Bunda bisa lihat yang harus Bunda waspadai adalah demam atau panas tinggi. Demam di sini bisa berakibat fatal jika tidak kita perhatikan dari awal. Demam pada ibu hamil bisa merupakan tanda-tanda infeksi pada kehamilan. Bisa jadi dengan komplikasi-komplikasi lain, misalnya Bunda mengidap tipoid atau penyakit tipoid yang biasa kita lihat atau kita tahu adalah tifus, kemudian ada DHF atau demam berdarah, Bunda harus segera langsung ke tenaga kesehatan seperti tadi, bidan, dokter, dan dokter spesialis kebidanan. Karena biasanya demam di atas 3 hari mengindikasi adanya komplikasi lain yang seperti saya sebutkan tadi. Entah itu tipoid, entah itu demam berdarah, entah itu komplikasi lain pada ibu hamil, yaitu tanda-tanda infeksi. Ingat ya Bunda, yang ketiga adalah demam atau panas tinggi. Suhunya berapa? Harus juga diingat, 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Itu poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat, Bunda bisa lihat di sini, air ketuban keluar sebelum waktunya. Seperti Bunda tahu bahwa air ketuban itu adalah air yang keluar ketika proses persalinan berlangsung. Jika air ketuban keluar sebelum proses persalinan berlangsung, itu merupakan salah satu tanda bahaya pada kehamilan. Karena guna dari air ketuban itu, atau yang biasa kita sebut dengan cairan amnion di dalam tubuh Bunda, itu berfungsi untuk melindungi janin yang ada di dalam tubuh Bunda agar tidak terpapar infeksi apapun, tidak terpapar oleh virus ataupun bakteri apapun. Sehingga cairan ini atau selaput ketuban ini akan melindungi Bunda dan janin Bunda dari infeksi. Jika terjadi pecah ketuban atau pengeluaran cairan yang tidak wajar seperti pipis atau BAK tidak tertahan, itu merupakan salah satu tanda gejala bahwa Bunda mengalami ketuban pecah dini. Biasanya ketuban pecah itu bersamaan atau beriringan dengan proses persalinan. Jadi, selain itu, cairan ketuban berfungsi sebagai pelumas saat persalinan. Dibayangkan kan jika Bunda belum masuk ke dalam proses persalinan tetapi cairan ketuban Bunda sudah pecah, berarti akan ada beberapa inflamasi virus ataupun bakteri yang bisa menginfeksi Bunda dan janin Bunda.
Sehingga Bunda harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga medis terdekat, entah itu di klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Biasanya pada pengeluaran air ketuban, biasa kita akan melihat bulan. Kalau seandainya Bunda berada di posisi prematur atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu, biasanya akan dilakukan perawatan konservatif di rumah sakit dengan tirah baring dan pemberian kortikosteroid atau pematang paru pada bayi. Yang kita sebut janin ya, kalau masih di dalam rahim. Sehingga ketika si janin itu lahir, sudah ada pematangan paru yang telah disediakan oleh obat yang telah kita berikan. Sehingga kesakitan bayi atau kejadian prematur akan lebih diminimalisir. Insya Allah janin Bunda akan lebih baik ketika lahir. Tetapi ketika air ketuban pecah setelah 37 minggu, Bunda wajib khawatir dan tidak khawatir juga bisa. Karena kalau seandainya yang perlu Bunda khawatirkan adalah ketika air ketuban pecah di atas 37 minggu tidak disertai dengan mulas dan ingin bersalin, biasanya tidak ada pembukaan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya harus segera datang ke tenaga medis terdekat. Banyak sekali dari semua ini yang tadi sudah dijelaskan. Untuk ketuban pecah sendiri, kita harus ingat ya bahwa ketika Bunda mulai 37 minggu, Bunda harus sudah mempersiapkan alat-alat persalinan yang akan Bunda bawa saat persalinan. Contohnya seperti kain-kain, pernel bayi, peralatan mandi bayi, peralatan ibu, semuanya harus dibawa dalam satu tas, sehingga jika ketuban pecah sebelum waktunya ini terjadi, maka Bunda gampang, tidak usah pusing. Bunda langsung tinggal bawa saja alat-alat yang sudah Bunda sediakan. Dan jangan sampai lupa, Bunda juga harus bersama dengan suami, pendampingan suami. Baik, itu adalah poin ketiga dan keempat yang sudah saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjut setelah jeda berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baiklah sahabat Zakat TV, kembali lagi. Tadi masih ingat apa yang sudah kita bicarakan? 4 poin tadi. Kita ulang lagi ya. Tanda bahaya kehamilan pada ibu yang harus diingat adalah yang pertama, perdarahan pada usia kehamilan muda dan usia kehamilan lanjut. Yang kedua, bengkak pada wajah, tangan, dan kaki disertai dengan pusing dan kejang. Dan yang ketiga apa Bunda? Yang ketiga adalah demam atau panas tinggi. Dan yang keempat adalah air ketuban keluar sebelum waktunya atau yang biasa kita sebut pecah ketuban. Nah, beralih kepada bahasan yang selanjutnya yaitu poin kelima yang bisa dilihat di sini adalah bayi yang dikandung gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Diulangi lagi ya, bayi yang dikandung berkurang gerakannya atau tidak ada gerakan sama sekali. Nah, di sini Bunda wajib sekali mengetahui apakah adik bayi yang dikandung oleh Bunda aktif atau tidak aktif.
biasanya pergerakan bayi atau janin dalam kandungan bunda itu minimal 24 jam atau 1 hari sebanyak minimal 10 kali dalam 24 jam. Bagaimana cara bunda supaya bunda tahu gerakan bayi saya aktif atau tidak? Bunda bisa lakukan dengan cara sederhana. Biasanya bunda menonton TV atau sedang melakukan aktivitas lain, bunda bisa memiliki koin. Ada koin, disediakan ada 10 koin, kemudian sediakan juga gelas. Nah, bunda bisa melakukan pemindahan 1 koin ke dalam gelas itu ketika bayi bergerak. Ketika bayi bergerak, masukkan 1 koin. Ketika bergerak lagi, masukkan lagi 1 koin. Dari situ bunda akan tahu dalam 24 jam atau 1 hari berapakah gerakan bayi. Tadi kita tahu ya bahwa gerakan bayi itu minimal yang bagus adalah 10 kali dalam 24 jam atau 10 kali dalam sehari. Nah, kenapa sih bayi itu harus bergerak? Sama seperti kita manusia biasa, manusia dewasa, bayi juga adalah makhluk hidup. Tapi bedanya, bayi atau janin yang masih dikandung itu hidupnya di alam rahim, bukan di alam dunia yang sekarang kita pijak. Alam rahim sama saja dengan alam dunia. Bedanya hanya janin saja yang tinggal di alam rahim. Di sana bayi juga melakukan aktivitas, entah itu makan, entah itu buang air, entah itu bermain, entah itu bergerak. Nah, supaya kita tahu bahwa janin kita aktif, kita harus melakukan pemantauan ini. Jadi, kenapa kita harus melakukan pemantauan ini? Karena bisa saja terjadi kematian janin yang tidak kita inginkan. Seandainya bunda merasa gerakan janin berkurang, kurang dari 10, atau bunda merasa tidak bergerak sama sekali, janin yang biasanya aktif, bunda harus segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat. Lagi-lagi saya ulang ya, ke tenaga kesehatan terdekat. Karena yang bisa menentukan kehamilan bunda atau keadaan kehamilan bunda baik atau tidak adalah tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan dokter spesialis kandungan. Nah, kalau misalnya bunda sudah melakukan itu, dari bunda merasa tidak bergerak aktif atau sama sekali tidak bergerak dan bunda datang ke tenaga kesehatan, semua bisa diantisipasi lebih dini, sehingga kematian janin yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Sehingga pemantauan janin, gerakan janin, atau deteksi dini dari kegawat daruratan janin bisa diatasi. Dan insya Allah janin bunda dan bunda bisa selamat dan tetap sehat. Itu caranya ya bunda. Bunda bisa catat dan silahkan mencoba. Itu poin yang kelima. Sedangkan untuk poin keenam, kita bisa lihat muntah terus atau tidak mau makan. Biasanya kejadian muntah terus terjadi pada usia kehamilan muda. Kalau dalam bahasa medis biasanya disebut hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum ini terjadi pada usia kehamilan 0 sampai 3 bulan pertama atau trimester 1. Biasanya bunda mengalami mual muntah yang biasa saja karena perubahan hormon dari bunda tidak hamil ke bunda hamil. Sehingga mual muntah sebenarnya adalah wajar. Yang disebut dengan hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang bunda rasakan berlebihan dan mengganggu aktivitas bunda sehingga bunda tidak bisa melakukan kegiatan. Mual muntah ini biasanya sudah mual muntah, diisi makanan, mual muntah lagi, dan biasanya terjadi perburukan yang lain-lainnya. Contohnya misalnya bunda tidak mau makan sama sekali, bunda lemas, bunda pusing. Nah, itu yang harus diwaspadai. Dan sekali lagi, kembali ke tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan dokter spesialis. Karena
kondisi seperti ini, selain Bunda butuh perawatan, Bunda juga butuh ketenangan. Dan dianjurkan ketika Bunda berada di dalam posisi mual muntah yang berlebihan, Bunda didampingi oleh keluarga seperti suami, ibu, ayah, mertua, atau anak-anak. Biasanya, mual muntah yang berlebihan ini pada hiperemesis gravidarum berpengaruh karena psikologis Bunda, biasanya kecapean atau Bunda banyak pikiran, dan sepertinya Bunda harus menenangkan itu semua. Itu pada usia kehamilan muda. Kalau misalnya pada usia kehamilan lanjut, bisa saja terjadi mual muntah, tapi namanya bukan hiperemesis gravidarum, tetapi bisa saja Bunda disertai dengan dispepsia atau Bunda punya gastritis, penyakit mah kronis, bisa saja terjadi. Sehingga kembali lagi kepada kunjungan antenatal atau kunjungan kontrol kehamilan wajib dilakukan minimal 4 kali dalam kehamilan tersebut. Dan lebih baik lagi kalau Bunda 1 bulan sekali periksa ke tenaga kesehatan. Seperti itu ya Bunda ya. Tadi, oh iya, kita ulang lagi sekali lagi ya supaya Bunda ingat, tanda kehamilan atau tanda bahaya kehamilan ada 6. Yang pertama adalah perdarahan pada usia kehamilan muda dan usia kehamilan lanjut. Dan yang kedua adalah pembengkakan pada daerah wajah, tangan, dan kaki disertai dengan pusing dan juga kejang. Kemudian yang ketiga adalah demam atau panas tinggi. Dan yang keempat adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Dan kemudian yang kelima adalah bayi yang dikandung tidak aktif atau tidak bergerak. Dan yang keenam adalah Bunda mual muntah dan tidak mau makan sama sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada Bunda-Bunda sekalian. Insya Allah dengan Bunda memperhatikan 6 tanda bahaya kehamilan ini, Bunda dapat menjalani masa kehamilan Bunda dengan baik dan sehat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.